kuasa-Mu, perlindunganku dari Yang Maha Tinggi. Hidupku aman karena-Mu. Mari kita angkat tangan kita saudara, kita katakan, Kau hadirkan atmosfer surga, amin, memenuhiku dengan sukacita. Hanya dekat-Mu Tuhan ku rasakan atmosfer surga, amin. Yang percaya atmosfer surga hadir di tempat kalian semua, kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Haleluya. Lebih lagi Bapak Ibu Saudara, 1, 2, 3, say. Hanya bersama-Mu Tuhan, kekuatan dan keyakinanku. Dalam hadirat-Mu Tuhan, nyata kuasa-Mu, perlindunganku dari Yang Maha Tinggi, Yesus Kristus. Yes, dalam-Mu, Kau hadirkan atmosfer surga, memenuhiku dengan sukacita. Hanya dekat-Mu Tuhan ku rasakan. Lebih lagi, Kau hadirkan atmosfer surga, memenuhiku Tuhan dengan sukacita. Hanya dekat-Mu Tuhan ku rasakan atmosfer surga. Mari kita bertepuk tangan semua Bapak Ibu Saudara, biarkan musik menyembah Tuhan. Haleluya. We bless you Lord. Lebih lagi Bapak Ibu Saudara, come on. Kau hadirkan atmosfer surga Tuhan. Semua. Kau hadirkan atmosfer surga, memenuhi dengan sukacita. Hanya dekat-Mu Tuhan ku rasakan atmosfer surga. Haleluya. Memenuhiku dengan sukacita. Hanya dekat-Mu Tuhan ku rasakan. Hanya dekat-Mu, hanya dekat-Mu Tuhan ku rasakan atmosfer surga. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Lebih lagi Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kembali saya ucapkan shalom bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kabarnya? Saya percaya pada kali ini, minggu ini kita bertemu dengan sukacita Tuhan dalam hidup setiap kita. Amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Dan kita percaya juga Bapak Ibu Saudara, di minggu keempat di bulan Oktober di tahun 2021 ini, kita mau belajar satu hal yang baru. Kita excited untuk belajar satu hal yang baru. Amin. Amin. Dan kita mau sama-sama belajar tentang satu tema, yaitu adalah dampak berbuah. Wow, Bapak Ibu Saudara, kita siap bahwa kita sudah berbuah dan kita akan berdampak. Amin. Amin. Kita sudah berbuah dan kita akan berdampak. Amin. Amin. Yang percaya katakan haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kuasa-Mu terdahsyat Yesus. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan lebih lagi yuk. Kita nyanyikan kemuliaan Yesus. Semuanya, come on. Lebih lagi. Haleluya. Mari kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Come on. Kuasa-Mu terhebat, kasih-Mu terdahsyat, amin. Firman-Mu terjadi dalam, katakan terang-Mu terpancar Tuhan. Terang-Mu, amin. Janji-Mu bersinar, firman-Mu terbukti bagi dan hidupku di dalam-Mu.
kita muliakan Tuhan hari ini, amin. Dan hidupku di dalam-Mu memancarkan. Kita katakan lebih lagi, dan hidupku Tuhan. Dan hidupku di dalam-Mu. Oh Yesus, Yesus Tuhanku. Jiwaku memuji-Mu, ku bersorak. mari kita angkat tangan kita Bapak Ibu Saudara. Ku berjalan dalam Kasih-Mu, biar dunia pun melihat kasih-Mu, bahkan ku selamanya ku memuliakan. Lebih lagi jiwaku memuji-Mu, kami bersorak Tuhan karena nama-Mu. Dalam kasih-Mu, biar dunia pun melihat kasih-Mu, bahkan ku selamanya ku memuliakan-Mu. Haleluya, we bless you Lord. Yang percaya berikan kemuliaan bagi Yesus. Lebih dahsyat lagi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan. Saat kami berbuah Tuhan, maka itu akan berdampak Tuhan bagi orang di sekitar kami ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, saat kami mengalami setiap proses dalam hidup kami Tuhan, kami berjalan Tuhan hanya di dalam track-Mu Tuhan, hanya di dalam jalan-Mu saja ya Yesus. Kami tidak memalingkan kepala kami ke kanan maupun ke kiri Tuhan. Kami hanya fokus Tuhan. Fokus Tuhan Yesus kepada track-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara dipersilakan untuk duduk lagi dalam hadirat Tuhan. Kita nikmati hadirat Tuhan hari ini. Kita rasakan bahwa Tuhan hadir di dalam hati setiap saudara. Bahwa Tuhan bertahta. Dan Tuhan hidup di dalam saudara. Amin Tuhan. Kudus-Mu Tuhan, Roh Kudus-Mu Bapa mengambil alih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin. 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 Mulai berfokus kepada hadirat Tuhan. Mulai berfokus kepada pribadi Tuhan. Yes. Yes. Jangan pedulikan kanan kirimu Bapak Ibu Saudara. Jangan pedulikan apa yang sedang terjadi saat ini di sekitarmu. Pedulikan hubunganmu dengan Tuhan. Di waktu yang singkat ini pedulikan hubunganmu dengan Tuhan. Yes. Kami bersyukur Tuhan. Yesus. Yes, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawa-Mu yang terbaik tersedia bagiku. Hanya bagiku. Ku Terima kasih, Tuhan. bersyukur atas kasih karunia-Mu. Salib-Mu Tuhan. Pengorbanan-Mu ya Yesus. Memberikan hidup kami sebuah pilihan. Salib-Mu membuka mataku, betapa berharga nilai hidup setiap kami Tuhan. Yes. Menanggung semua dosaku, berikan hidup-Mu menggantikan diriku. Bukan karena berbuat, Namun anugerah-Mu Tuhan. Yes. yang selamatkanku, Yesus.
kasih karuniamu. Mari kita nyanyikan lagi dari awal Bapak Ibu Saudara. Salibmu Yang membuka mata setiap kita. Yes. betapa berharga nilai hidup. Terima kasih ya Tuhan. Menanggung semua dosaku, berikan hidupmu menggantikan diriku. Bukan karena perbuatanku, anugerah yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan? Yesus, Yesus, yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur. Katakan Yesus. Yes. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu? Yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Amin. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Yesus bahwa hidup kami berarti bagi nama-Mu Tuhan. Hidup kami berarti Tuhan bagi kerajaan-Mu Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Yesus, Yesus, Kaulah arti hidupku yang telah memberikan nyawamu. Yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur Tuhan. Lebih lagi katakan Yesus. Yesus, Kaulah arti hidupku yang telah nyawamu. Yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Yang terbaik Tuhan. Yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Kami bersyukur Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami angkat tangan kami Yesus. We bless you Lord God. Kami sembah Kau Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu kita sembah Dia. Yes. Yes, terus menyembah Dia. Terus menyembah Dia. Kami sembah Kau Tuhan. Pengorbananmu Tuhan, pengorbananmu menyelamatkanku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami sembah, kami angkat tangan kami, oh God.
padamu Tuhan, menggenggam tanganmu Yesus. Tak pernah ku ragu Tuhan, Kaulah jawaban hidupku, Kaulah jawaban hidupku. Haleluya, I shout out for you Lord. We bless you Lord. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan, bahwa Engkau Tuhan memiliki kuasa dalam hidup setiap kami. Kami percaya Tuhan, bahwa setiap benih yang Kau tanamkan dalam hidup kami berbuah lebat Tuhan, dan memberkati orang-orang sekitar kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahwa hidup kami berharga Tuhan. Bagaimanapun dunia menghimpit setiap kami tetap berharga Tuhan. Karena kami milik-Mu Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Mari sama-sama Bapak Ibu Saudara, kita nyanyikan satu buah lagu. Lagu ini mengatakan bahwa kami percaya kepadamu Tuhan. Tidak pernah Tuhan sedikit pun kami ragu akan rancangan-Mu. Akan setiap fase kehidupan yang Kau berikan dalam hidup kami. Kami tetap percaya bahwa Engkau menuntun kami Tuhan. Mari kita naikkan lagu ini Bapak Ibu Saudara. Kita naikkan dengan kesungguhan hati. Amin. Takkan ragu ku berjalan di dalam lembah yang kelam. Ku tak takut, ku tak takut, sebab Engkau bersamaku Tuhan. Sebab Engkau besertaku. Amin. Segala yang Kau izinkan terjadi. Amin. Amin. Amin Tuhan Yesus. Ku percaya. Kita percaya, amin. Mendatangkan Bapakku, angkat tanganmu, serahkan hidupmu, rancanganmu. Apapun yang Tuhan pilih dalam hidupmu, itu yang terbaik. Amin. Percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagi. Amin. Mari kita berikan kemuliaan, tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Takkan ragu ku berjalan di dalam lembah yang gelap. Ku tak takut, sebab ada Yesus beserta kita. Sebab Engkau besertaku. Segala yang Kau izinkan terjadi di dalam hidupku. Ku percaya mendatangkan kebaikan Tuhan, mendatangkan kebaikan. Bapakku percaya, Bapakku percaya, amin. Rancanganmu indah, Bapakku percaya. Yes, Kau turut bekerja Tuhan, amin.
rancangan-Mu Tuhan mendatangkan kebaikan bagi setiap kami Yesus. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan sepenuhnya Bapa ke dalam-Mu Tuhan Yesus. Rancangan-Mu yang terindah Tuhan, yang terbaik Tuhan bagi setiap kami Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Haleluya Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami Tuhan daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Yang percaya kita katakan amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapak. Bapak Ibu Saudara dipersilakan duduk lagi dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Kita bersuka cita hari ini, amin. Amin. Bagi Bapak Ibu Saudara, sekarang kita akan menyaksikan pengumuman untuk minggu ini. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Bapak Ibu sekalian kasih dalam Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan kalau kita bisa berjumpa kembali dalam tayangan ibadah minggu ini. Dan saya percaya untuk Bapak Ibu sekalian yang saat ini sedang menyaksikan tayangan ibadah hari ini, Bapak Ibu sekalian dalam keadaan sehat, dalam keadaan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa hari lepas hari. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian telah mengikuti tema-tema khotbah kita di bulan Oktober ini, mungkin selama bulan Oktober ini kita bicara tentang murid yang berbuah. Dan tema khotbah hari ini di minggu keempat minggu ini yaitu tentang dampak berbuah. Yang menjadi ayat penuntun kita hari ini yaitu di Ibrani 5 ayat 11 sampai 14. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu sekalian ayat penuntun kita hari ini. Demikianlah firman Tuhan. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia
anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Nah, tema khotbah saya yaitu tentang dampak berbuah ini yang ingin saya bagikan, yang ingin saya sharingkan untuk Bapak Ibu sekalian hari ini berkaitan erat tentang kedewasaan seseorang. Artinya apa? Nah, kalau kita menilai secara fisik seseorang itu dianggap benar-benar dewasa bukan karena tingginya melebihi tinggi orang tuanya, atau mungkin postur tubuhnya itu melebihi daripada kebanyakan orang, atau mungkin teman-teman sebayanya. Itu bukan menjadi patokan bahwa orang disebut telah dewasa. Nah, orang disebut dewasa bukan hanya secara fisik dia bertumbuh, tapi juga bertumbuh dari pemahaman dan cara berpikirnya. Mungkin tanggung jawab yang dia telah bisa ambil. Demikian pun halnya dengan kedewasaan secara rohani. Karena kedewasaan secara rohani ini adalah dampak dari berbuah yang menjadi tema khotbah kita hari ini, yang saya ingin bagikan, ingin sama-sama sharing untuk Bapak Ibu sekalian. Lalu, apa yang disebut atau yang dimaksud dengan dewasa rohani itu? Dewasa rohani itu artinya mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dan mau melakukan ketaatan. Artinya, seseorang disebut dewasa rohani itu dia bukan hanya mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, tapi dia mau melakukan kehendak-kehendak tersebut sebagai bentuk suatu ketaatan dia dari kebenaran firman Tuhan. Nah, jadi artinya kita bukan hanya sekedar mahir atau paham akan isi Alkitab saja, namun perbuatan dan tindakan kita juga harus benar-benar selaras dengan firman Tuhan tersebut. Dan perlu kita ketahui bahwa kedewasaan rohani itu tidak secara otomatis. Artinya bukan kita dapatkan secara instan, tapi merupakan suatu proses dan butuh kedisiplinan dari kita. Nah, itu yang menjadi poin kita tentang kedewasaan rohani. Jadi kedewasaan rohani itu tidak terjadi secara instan, tapi merupakan proses dan ketekunan yang kita kerjakan hari lepas hari. Nah, oleh karena itu Paulus mengatakan di dalam 1 Timotius 4 ayat 7b sampai 8. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Nah, jelas itu dikatakan. Makanya saya mau ingatkan untuk Bapak Ibu sekalian, untuk kita janganlah sekali-kali kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Terutama mungkin kalau di hari-hari ini pertemuan ibadah kita masih secara online seperti saat ini. Nah, tapi jangan sampai Bapak Ibu sekalian untuk melewatkan atau mengurangi atau mungkin tidak beribadah sama sekali. Karena tadi saya katakan bahwa kedewasaan rohani itu tidak terjadi secara instan, tapi hasil dari sebuah ketekunan kita. Nah, lagi pula pertumbuhan rohani seseorang itu tidak dilihat dari seberapa lama dia telah menjadi Kristen, atau mungkin telah selesainya tahapan-tahapan rohani orang tersebut dalam suatu gereja. Dalam arti kata mungkin setelah dia mengalami pertobatan, lalu dia mengikuti baptisan, lalu mungkin dia mengikuti program-program tentang pelatihan-pelatihan kepemimpinan di suatu gereja. Nah, itu bukan seperti itu tanda kedewasaan rohani itu. Dan secara rohani orang disebut dewasa adalah ketika kerohaniannya mengalami pertumbuhan yang ditandai dengan beberapa hal penting. Nah, tanda yang sama juga dikemukakan oleh penulis Ibrani kepada penerima suratnya saat itu, yang kondisinya nyaris meninggalkan Tuhan karena memandang iman semula atau iman yang masih kanak-kanak itu lebih mudah, lebih nikmat dijalani daripada ikut Kristus, tapi harus menanggung derita dan pikul salib setiap hari. Nah, itulah yang lalu kita ingin belajar. Apa sih tanda kedewasaan rohani yang penulis Ibrani sebutkan dalam Ibrani 5 ayat 11 sampai 14 yang menjadi tema khotbah kita hari ini, yaitu sebagai ayat penuntun. Nah, yang pertama, tanda kedewasaan rohani yang pertama yang penulis Ibrani sebutkan yaitu antusias mendengar kebenaran Tuhan. Nah, di ayat 11, kalau kita telah baca tadi, di ayat 11 ini kita ditekankan untuk supaya kita jangan menjadi orang yang lamban, tapi harus antusias dalam mendengar kebenaran firman Tuhan. Penulis Ibrani sangat menyayangkan kondisi kerohanian penerima suratnya saat itu, yang kondisi rohaninya itu sangat stagnan, bahkan cenderung menurun. Nah, penurunan itu jelas ditandai dengan ketidakantusiasan mereka mendengar kebenaran. Artinya, mereka menjadi lamban dalam hal mendengar, sehingga lamban pula mereka untuk mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan. Nah, kebenaran yang disampaikan saat itu hanya dianggap angin lalu saja bagi mereka.
Artinya ya mereka mendengar dari kuping kiri keluar kuping kanan. Hal tersebut bukan lantaran faktor kecerdasan dari mereka. Bukan. Dalam arti kata bukan mereka orang yang kurang pintar. Atau mungkin mereka orang yang bodoh. Bukan seperti itu. Tapi sebenarnya lebih karena telinga mereka disendengkan pada hal-hal lain yang dianggap lebih nikmat. Bahkan lebih mudah dirasakan. Karena iman mereka adalah iman semula atau iman yang masih kanak-kanak. Nah, hal ini tentu saja membuat kerumitan atau menambah kerumitan, kesulitan dalam hal mengajar kebenaran firman Tuhan kepada mereka. Nah, kalau kita perhatikan lagi di dalam ayat 11 itu akan dikatakan bahwa perhatikan kata telah lamban dalam hal mendengarkan. Nah, kata telah itu menunjukkan adanya suatu kemunduran atau suatu kondisi atau suatu situasi, kondisi kemunduran yang dialami oleh seseorang. Mungkin pada awalnya mereka menjadi sebagai petobat baru, mereka masih antusias terhadap apa yang mereka pelajari. Mereka belajar dengan semangat yang tinggi sehingga pertumbuhan rohani mereka tuh bisa mengalami pertumbuhan rohani yang luar biasa. Tapi kemudian pada suatu titik antusias mereka itu mulai berkurang. Mereka menjadi malas, bahkan mengeraskan hati sehingga mereka terjadi yang namanya kemunduran rohani. Nah, itu yang dialami penerima surat yang penulis Ibrani tujukan saat itu. Nah, akhirnya yang menjadi pertanyaan di poin pertama ini untuk Bapak Ibu sekalian, apakah Anda lamban dalam hal mendengarkan? Misalnya, apakah membaca Alkitab bagi Anda itu suatu hal yang membosankan? Atau mungkin kelas-kelas pelajaran Alkitab merupakan suatu kondisi yang membosankan bagi Anda? Atau mendengarkan khotbah atau menonton khotbah saat ini suatu hal yang kurang menarik, bahkan lebih menarik dari tayangan-tayangan yang lain. Mungkin di channel-channel YouTube banyak tayangan-tayangan menarik yang bukan tentang kerohanian. Dan apakah semua yang terkait dengan kerohanian seperti puji-pujian dan doa itu suatu hal yang membosankan bagi Anda? Nah, jika jawaban Anda ya, maka saya mau pastikan bahwa Anda telah lamban dalam hal mendengarkan. Dan bahayanya untuk setiap kita yang telah lamban dalam hal mendengar itu akan menjadi pribadi-pribadi yang mudah disesatkan, seperti yang dikatakan di dalam 2 Timotius 4 ayat 3-4. Itu dikatakan, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya, maka mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Nah, itu yang terjadi di saat kita tidak menjadi orang yang lamban dalam hal mendengarkan, sehingga kita mudah disesatkan seperti yang dikatakan di dalam ayat 2 Timotius 4 ayat 3 dan 4 itu. Nah, lalu poin yang kedua atau tanda kedewasaan rohani kedua yaitu apa? Yang kedua itu yaitu pertumbuhan pemahaman kebenaran Tuhan. Nah, penanda kedua ini dalam ayat 12 itu jelas dikatakan bahwa kita harus mengalami pertumbuhan pemahaman kebenaran akan firman Tuhan. Yang itu dikatakan di dalam ayat ke-12, jelas dikatakan. Nah, semakin lama seorang mengenal kebenaran firman Tuhan, seharusnya kebenaran itu memberi dampak pada diri dan pemahamannya. Seharusnya yang terjadi seperti itu. Tapi sungguh sangat ironis apa yang dikatakan dalam oleh penulis Ibrani itu. Apa yang ditulis penulis Ibrani sampaikan pada penerima suratnya saat itu bahwa lamanya mengenal kebenaran nyatanya tidak berdampak apapun pada kerohanian seperti suratnya. Mereka yang seharusnya sudah jelas dikatakan setelah bisa menjadi pengajar, tapi nyatanya masih perlu diajar. Parahnya lagi yang kembali harus diajarkan adalah persoalan yang sangat mendasar tentang kebenaran firman Tuhan tersebut. Jadi hal-hal dasar yang harus diajarkan kembali kepada mereka, yang seharusnya mereka itu harus menjadi seorang pengajar. Nah, bagi penerima suratnya nyatanya masih seperti bayi yang senang susu. Sesuatu yang manis, yang enak-enak didengar saja bagi mereka, yang ringan-ringan, atau bahkan mudah ditelan bagi mereka. Dan bukan makanan keras yang sewajarnya menjadi porsi untuk mereka. Oleh karena itu penulis Ibrani berbicara sangat keras di ayat 13. Dikatakan bahwa jika mereka masih seperti bayi dan terus menginginkan susu untuk dikonsumsi, maka mereka tidak mungkin mengalami yang namanya pengajaran tentang kebenaran firman Tuhan. Mereka tidak akan bisa pernah memahami kalau kondisi mereka seperti itu terus. Dalam ayat 13 dikatakan. Nah, jadi keadaan rohani mereka itu sangat memprihatinkan saat itu.
Mereka belum mampu untuk mengajar atau menginjil atau bahkan bersaksi. Bahkan mereka masih membutuhkan orang lain untuk mengajari mereka. Jadi mereka masih membutuhkan orang lain untuk mengajari tentang asas-asas pokok dari penyataan Allah. Nah, itu yang terjadi. Nah, hal itu menunjukkan bahwa keadaan rohani mereka itu belum dewasa. Jadi mereka balik lagi ke dalam keadaan kondisi rohani yang baik seperti dulu. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan di poin kedua ini untuk Bapak Ibu sekalian. Apakah Anda mampu untuk mengajar? Saya mau katakan, Anda mungkin sudah menjadi pertobat yang lama, telah mengalami pertobatan dalam Tuhan cukup lama. Apakah Anda sudah mampu untuk mengajar orang lain tentang iman Kristen? Atau mungkin jawaban Anda, saya kan nggak mempunyai karunia atau karunia roh untuk mengajar. Oke, kalau mungkin jawaban Anda seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, apakah Anda mampu secara informal berbagi iman atau mungkin hanya bersaksi kepada orang lain? Dalam hal arti kata, bersaksi dengan hal-hal yang paling sederhana sekalipun. Apa Anda telah melakukan seperti itu? Nah, apabila Anda belum pernah melakukannya, maka saya mau katakan sekali lagi bahwa kerohanian Anda dapat disimpulkan belum matang, belum dewasa, masih memiliki rohani yang anak-anak, yang masih bayi. Seharusnya yang terjadi tentang pribadi kita seperti yang dikatakan dalam Efesus 4 ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Artinya kalau kita memang menyatakan mengenal Yesus, kita berkata bahwa saya adalah murid Kristus, seharusnya kita berjalan dan hidup sebagaimana Yesus hidup. Sehingga kita di kehidupan kita itu seorang yang bersentuhan dengan kita mereka tuh dapat merasakan kasih Kristus tersebut. Artinya dalam kehidupan kita harus bisa mempresentasikan karakter Kristus yang ada dalam diri kita. Dengan yang tadi saya bilang, bersaksi melalui hal-hal yang paling sederhana. Dalam perkataan kita, perbuatan kita, tingkah laku kita. Nah, itu yang perlu kita tunjukkan. Kalau memang tadi jawaban Bapak Ibu sekalian, saya tidak memiliki karunia dalam hal mengajar. Bersaksi tentang karakter Kristus yang telah ada dalam kehidupan kita dengan hal-hal yang paling sederhana. Nah, ini berarti Anda mengalami pertumbuhan pemahaman kebenaran akan firman Tuhan. Nah, lalu yang terakhir atau yang ketiga yaitu tanda kedewasaan rohani apa yang penulis Ibrani maksudkan. Yang ketiga yaitu memiliki panca indera yang terlatih. Nah, penanda ketiga ini disebutkan dalam ayat ke-14, yaitu makanan keraslah yang dikonsumsi oleh orang dewasa. Kenapa demikian? Sebab selain kandungan nutrisi yang dibutuhkan oleh orang dewasa jauh lebih banyak daripada makanan baik, tekstur makanannya pun berpengaruh terhadap kenikmatan dan rasanya. Mungkin kalau saya mau bertanya, siapa di antara Bapak Ibu sekalian yang saat ini masih mungkin doyan dengan makanan baik? Bubur sun atau mungkin susu bayi, apakah Bapak Ibu sekalian masih doyan? Tentu kalau misalnya kita mencicipinya udah makanan yang udah gak enak dan tidak cocok bagi kita sebagai orang-orang dewasa. Nah, karena itu orang dewasa itu harus mengkonsumsi makanan dewasa dengan kandungan nutrisi yang cukup untuk orang dewasa, yang teksturnya pun jauh lebih keras dari makanan bayi, sehingga mungkin kita bisa merasakan kenikmatan dari makanan tersebut. Begitu pula dengan kebutuhan kedewasaan rohani seseorang, harus dicukupkan pula dengan kandungan nutrisi rohani yang cukup, dan itu tidak dapat didapatkan dari makanan baik. Nah, karena orang dewasa hidupnya tuh lebih dinamika, lebih kompleks. Mungkin kalau kata orang zaman sekarang lebih ngejelimet. Itu kan kehidupan orang dewasa itu beda dengan kehidupan anak-anak. Kadang kehidupan orang dewasa itu posisi kita ada naik, mungkin juga ada turun. Kadang di atas, tak jarang juga kita mengalami keterpurukan dalam kehidupan kita. Baik dan jahat itu akan selalu mengitari kehidupan kita. Ada tantangan, ada pergumulan, ada hal-hal yang memang harus kita perlu hadapi sebagai orang dewasa. Tapi orang dewasa akan mampu memilah mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Enggak seperti anak-anak yang selalu hanya bagi mereka ya pokoknya itu aja enak dia lakukan. Tapi orang dewasa harus bisa memilih. Nah, ini bukan sesuatu yang instan, saya katakan. Bukan sesuatu yang mudah didapat. Tapi harus melalui yang namanya latihan yang panjang, proses ketekunan yang harus kita lakukan. Dan orang yang memiliki kecenderungan seperti anak-anak nggak mungkin bisa melakukannya. Karena keinginan untuk melatihnya itu nggak ada. Kehidupan untuk ketekunannya itu nggak ada bagi seorang anak untuk melakukan hal seperti ini. Sebab yang diinginkan hanya merasa yang nikmat-nikmat saja tadi saya katakan.
Ketidakkemampuan itu untuk membedakan akan mendatangkan akibat. Seperti yang dinyatakan dalam Efesus 4 ayat 14. Sehingga bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Nah, jadi kalau misalnya memang kita telah menjadi orang yang dewasa, nah kita nggak gampang menjadi orang-orang yang diombang-ambingkan dengan pengajaran-pengajaran sesat. Nah, lalu yang menjadi pertanyaannya di poin ini untuk Bapak Ibu sekalian, apakah Anda telah mampu membedakan mana yang jahat, mana yang baik? Apakah Anda dapat membedakan apakah sebuah doktrin itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan atau menyimpang dari firman Tuhan? Apakah Anda masih bergantung pada orang lain untuk terus menyuapi tentang kebenaran? Harus memegang tangan Anda untuk membimbing Anda dalam setiap langkah-langkah kehidupan di hari-hari ke depan. Artinya apakah Anda masih bergantung kepada orang yang memberikan kepada Anda atau memberitahukan kepada Anda sesuatu ini benar atau sesuatu itu salah, sesuatu ini baik atau sesuatu itu nggak baik atau buruk. Nah, makanya saya mau katakan untuk Bapak Ibu sekalian, milikilah panca indera rohani yang terlatih melalui kedewasaan rohani kita. Nah, dari 3 hal, 3 poin yang telah kita sama-sama belajar merupakan 3 indikator. Saya sebutkan bahwa 3 indikator ini yang tadi saya katakan bahwa antusias dalam hal mendengarkan firman Tuhan, pertumbuhan akan pemahaman akan kebenaran firman Tuhan, dan memiliki panca indera yang terlatih harus kita jadikan sebagai tanda-tanda bahaya. Saya katakan harus kita jadikan sebagai tanda-tanda bahaya 3 indikator ini. Jikalau ketiga hal tersebut tidak kita miliki, bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Nah, kita sudah mendengar mengapa begitu penting bagi kita untuk terus bertumbuh dalam kerohanian kita, yaitu agar kita tidak jatuh seperti yang dikatakan di dalam 2 Petrus 3 ayat 17-18. Itu dikatakan bahwa tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum. Dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Dan akhirnya yang menjadi pertanyaan saya dan menjadi mungkin perenungan untuk kita hari ini di dalam khotbah saya hari ini, yaitu apakah Anda semua mau bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan kita? Oleh karena itu saya mengajak untuk Bapak Ibu sekalian, mari kita mengalami kedewasaan rohani, karena ini adalah dampak berbuah dari kehidupan kita sebagai seorang Kristen. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Bapa. Terima kasih untuk hari-Mu yang sungguh luar biasa Tuhan, yang boleh kami lewati Tuhan, di dalam kami bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang melalui hamba-Mu telah sampaikan ini ya Bapa. Aku percaya Tuhan, biarlah setiap kami semua Tuhan, untuk Bapak Ibu Saudara sekalian yang mendengar kebenaran firman Tuhan ini, yang telah kita sama-sama saling belajar, sama-sama telah kami sharingkan dalam tayangan khotbah ini. Bila semua itu bisa memberikan kekuatan, kebenaran yang sungguh mendalam dalam kehidupan kekristenan kita, di mana 3 hal yang telah menjadi tanda atau 3 indikator yang telah menjadi tanda kedewasaan kerohanian kita. Biar semua itu Tuhan bisa kami lalui Tuhan, bisa kami capai semua itu dalam kehidupan kami ya Bapak. Sehingga setiap kami Tuhan menjadi orang-orang yang dewasa atau rohani kami ya Bapak. Sehingga setiap kami Tuhan bisa terus bertumbuh dalam kebenaran firman-Mu, memiliki karakter yang kuat Tuhan dalam Engkau ya Bapak. Sehingga setiap kami Tuhan bisa terus berjalan Tuhan dalam kebenaran firman-Mu itu Tuhan, hari lewat hari. Dan biarlah Tuhan apa yang kami lakukan setiap harinya ya Bapak, kami tahu Tuhan kami nggak memiliki kemampuan atas diri kami ya Bapak, tapi biarlah Roh Kudus yang selalu memberikan kami kemampuan, Roh Kudus yang memberikan kami kekuatan, memimpin setiap langkah-langkah kami Bapak, sehingga kebenaran firman-Mu itu Tuhan bisa terus tertanam dalam hati kami, bisa menjadi kekuatan dan menjadi sumber yang luar biasa untuk kami menghadapi segala tantangan-tantangan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan untuk setiap kebenaran firman-Mu yang boleh kami terima, boleh kami rasakan Tuhan sepanjang hari ini ya Bapa. Dan semua Tuhan kami serahkan hanya di dalam nama
Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian Jemaat Gereja Oikos Bogor yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama memberikan persembahan. Baik itu persembahan persepuluhan maupun persembahan lainnya yang akan sama-sama kita berikan untuk memberkati pelayanan Gereja Oikos Bogor. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberi, sama-sama bisa memberi melalui tayangan berikut ini. Baik, dan sama-sama saya juga mau memimpin dalam doa atas pemberian persembahan kita kali ini. Mari sama-sama kita satukan hati kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami bersyukur karena Kau Tuhan terus memberikan berkat yang berlimpah bagi setiap kami Tuhan. Terus dan terus Tuhan Yesus mengalir bagi setiap kami Bapa. Dan sekarang kami mau mengambil bagian kami Tuhan untuk memberi Bapa di ladang-Mu ya Tuhan. Biar kiranya Tuhan lewat persembahan ini Bapa yang terbaik termulia Tuhan Yesus bagi nama-Mu Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan persembahan ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Saya berharap Bapak Ibu sekalian tetap antusias dalam hal memberikan persembahan. Dan saya percaya juga bila Bapak Ibu sekalian merasakan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Dan tiba saatnya sekarang untuk kita mengakhiri ibadah kita hari ini. Dan saya undang Bapak Ibu sekalian untuk kita bersatu dalam doa syafaat hari ini. Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk setiap kebenaran firman-Mu ya Bapa yang telah bisa kami dengar Tuhan hari ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan. Biarlah setiap kedewasaan rohani kami Tuhan semakin hari semakin bertumbuh dalam kehidupan kami Bapa. Kedewasaan itu Tuhan semakin hari bisa semakin bertambah Tuhan dalam keimanan Kristen kami Bapa. Karena itulah tanda Tuhan dampak dari setiap kami menghasilkan buah dalam kehidupan Kristen kami ini Bapa. Biarlah Bapa pimpinan Roh Kudus akan selalu nyata dalam kehidupan setiap kami masing-masing ya Bapa. Kau memberkati Tuhan setiap masing-masing kami ya Bapa. Keluarga lepas keluarga ya Bapa. Kau memberkati Tuhan kehidupan rumah tangga kami ya Bapa. Kau memberkati Tuhan kehidupan pendidikan studi kami Bapa, kuliah kami ya Bapa. Bahkan Kau memberkati Tuhan setiap usaha pekerjaan setiap kami Bapa. Bila semua itu Tuhan Kau akan buat berhasil Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapa. Dan semua itu Tuhan akan dikembalikan hanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, segala puji syukur Tuhan hanya kepada-Mu ya Bapa. Dan kami percaya juga Tuhan, pimpinan penyertaan Roh Kudus Tuhan akan selalu nyata Tuhan dalam kehidupan gereja kami ini Bapa, Gereja Oikos Bogor ya Bapa. Kami serahkan Tuhan setiap hal-hal yang boleh terus kami kerjakan di dalam pelayanan-pelayanan kami ini Bapa. Terutama Tuhan di dalam pelayanan online Tuhan yang masih terus Tuhan kami kerjakan hari-hari ini Bapa. Kami percaya Tuhan, apapun Tuhan yang menjadi kehendak dan rencana-Mu Tuhan untuk gereja kami ini Bapa. Bisa terus Tuhan kami kerjakan Tuhan. Untuk anak-anak-Mu, untuk pemimpin-pemimpin-Mu ya Bapa. Yang bisa terus terlibat Tuhan di dalam pelayanan ini ya Bapa. Bila mereka bisa terus antusias Tuhan di dalam melayani Bapa. Mereka semua bisa memiliki kerendahan hati Tuhan. Dalam melayani Engkau Tuhan dengan setiap apapun talenta yang telah Kau berikan atas setiap mereka ya Bapa. Dan terlebih lagi Tuhan kami percaya Tuhan. Bila pelayanan kami ini Tuhan bisa menjadi pelayanan yang memberkati banyak orang ya Bapa. Berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Layak di hadapan-Mu ya Bapa. Bukan hanya jemaat-jemaat Gereja Oikos Bogor Bapa, tapi juga setiap orang Tuhan yang bisa menyaksikan, menonton Tuhan tayangan ini Bapa, mereka semua merasa terberkati Tuhan melalui pelayanan kami ini Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan juga Tuhan seluruh kehidupan jemaat kami ini Bapa, bahkan pemimpin-pemimpin Tuhan atas Gereja Oikos Bogor ini Bapa. Kau berkati setiap mereka ya Bapa, Kau berikan kekuatan atas setiap mereka Bapa, apapun yang menjadi pergumulan, tantangan Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka semua Tuhan ada dalam Engkau Tuhan. Dan pengharapan mereka hanya kepada-Mu Tuhan. Tidak akan pernah hilang ya Bapa dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh doa kami ini Bapa. Bahkan kami juga mau berdoa Tuhan. Untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini Bapa. Kami serahkan juga kota di mana kami tinggal saat ini Bapa. Kami terus berdoa Tuhan untuk bangsa Indonesia ini Bapa. Biarlah Tuhan setiap hal-hal Tuhan yang boleh terjadi Tuhan selama ini Bapa. Terutama di masa-masa pandemi ini Bapa. Semuanya bisa cepat berlalu Tuhan. Bisa cepat Tuhan beres Tuhan dari permasalahan pandemi ini ya Bapa. Sehingga Tuhan setiap keadaan Tuhan akan kembali pulih kembali seperti awal ya Bapa. Dan biarlah Tuhan kami bisa melihat Tuhan bahwa kasih-Mu Tuhan sungguh luar biasa atas bangsa Indonesia ini Bapa.
Kami mau berdoa Tuhan untuk pemimpin bangsa kami ini Bapa. Dari Pak Presiden Tuhan dan Wakil Presiden Tuhan. Untuk jajaran-jajaran menteri Tuhan, bahkan jajaran aparat dari yang paling atas sampai paling terendah sekalipun ya Bapa. Engkau memberkati mereka ya Bapa. Engkau memberkati seluruh pekerjaan mereka ya Bapa. Biarlah mereka Tuhan ada pimpinan Tuhan yang nyata Tuhan atas Engkau Tuhan. Sehingga mereka juga Tuhan bisa bekerja Tuhan untuk menghadapi Tuhan setiap tantangan-tantangan bangsa Indonesia ini Bapa. Dan kami juga percaya Tuhan bahwa tangan-Mu yang luar biasa Tuhan akan terus Tuhan memimpin bangsa Indonesia ini Bapak. Sehingga bangsa Indonesia Tuhan bisa menjadi berkat Tuhan untuk bangsa-bangsa lain Tuhan. Bisa terus Tuhan memenangkan Tuhan setiap orang-orang yang dalam Engkau Tuhan. Sehingga lebih mengenal Engkau lagi Tuhan atas bangsa Indonesia ini Bapak. Dan banyak orang akan diselamatkan Tuhan untuk mengenal kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak untuk semuanya. Dan Tuhan, kalau sebentar juga Tuhan kami akan mengakhiri ibadah kami Tuhan. Kami juga rindu untuk menerima berkat yang daripada Engkau ya Bapa. Kami undang Bapak Yesus untuk mengangkat tangan kita untuk menerima curahan berkat. Terimalah berkat dari Allah Bapa Surgawi. Cinta kasih dan pimpinan penyertaan Roh Kudus yang selalu Tuhan menyertai kehidupan kami semua. Dan terima berkat dari Tuhan Yesus kita yang telah mati dan bangkit untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Yang telah memberikan jaminan kehidupan kekal untuk selama-lamanya untuk kita semua. Bahkan terima berkat dari Roh Kudus yang telah tinggal dalam kehidupan kita. Menjadi penuntun, penolong, bahkan terus memimpin kehidupan kita hari lepas hari. Dan biarlah semua itu menjadi kekuatan atas setiap kita semua. Terima kasih Bapa, dan setiap kita yang telah menerima berkat dari Bapa, maka kita katakan amin. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Saya berharap kita akan berjumpa kembali dalam tayangan ibadah kita minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.